FM Radio Komunitas Pesantren Cirebon. Selamat siang. Pemirsa, menuntut ilmu merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Seseorang yang memiliki ilmu akan mendapat kehormatan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Salah satu lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu adalah pondok pesantren. Kegiatan di pondok pesantren kini semakin beragam. Tidak hanya proses belajar mengajar di dalam kelas, namun para santri juga bisa berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti menjadi penyiar di radio komunitas. Di sini para santri mengudara mulai pukul 2 siang hingga menjelang azan maghrib. Belajar Islam dengan konsep modern seperti ini diterapkan di pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Pendidikan di pesantren Buntet dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga akademi perawatan. Terdapat kurang lebih 5.000 siswa dan 2.000 diantaranya menetap di pondok pesantren. Pesantren Buntet didirikan pada 1758 oleh salah satu anggota keluarga Kesultanan Cirebon, yaitu Mbah Mukoyim. Sebagai pesantren tertua di Jawa Barat, hingga kini pesantren Buntet masih eksis mengembangkan keilmuan secara komprehensif. Pak Kiai, sebenarnya apa sih yang membedakan pesantren Buntet dengan pesantren-pesantren lainnya? Kan banyak nih Pak Kiai pesantren. Kalau pondok lain itu kan berbentuk kompleks ya. Sebetulnya Buntet juga dulunya berbentuk kompleks memang. Ya, di sini tadinya asrama di sini depan masjid ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada asrama-asrama. Ya, kemudian akhirnya lambat laun para kiai, para santri, ya ketika beliau ngaji pada seorang kiai, kemudian dia akhirnya minat rumah Pak Kiainya dan akhirnya tinggal di asrama Pak Kiai. Sehingga sampai sekarang jumlah pondok yang ada di Pesantren ini sekitar 53 asrama. Kehidupan santri di pondok pesantren Buntet berbaur dengan masyarakat yang dulunya juga mondok di pesantren. Mereka menikah, mendirikan rumah dan mencari nafkah di sekitar pesantren. Secara fisik pesantren ini juga tidak dibatasi dengan pintu gerbang atau tembok yang mengelilingi bangunan. Dalam perjalanannya pesantren Buntet telah melahirkan ribuan dai, ustadz, bahkan ulama yang berkomitmen dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi dasar bagi para santri dan santriwati untuk menuntut ilmu di pesantren. Salah satunya adalah Rabiatul Hadawiyah yang biasa dipanggil Wiyah. Perempuan kelahiran Bulu Kasok, Sumatera Barat ini sudah 2 tahun menetap di pesantren Buntet. Ini teman-teman dia ada. Assalamualaikum. Wah, yuk duduk yuk. Di asrama ini Wiyah harus mau berbagi dengan 59 santriwati lainnya. Susah nggak sih menyesuaikan diri? Iya, yang namanya ya susah sih. Kan terutama budaya secara itu udah beda kan. Taktiknya gimana di sini, gimana di Padang, itu kan udah beda. Jadi sosialisasi itu saya tuh lebih berat menyamakan diri sama anak-anak di sini daripada untuk ilmunya tuh. Cara bertemannya kita tuh gimana gitu kan. Meski menganut konsep modern dalam metode belajar mengajar, namun pesantren Buntet tetap memperhatikan ciri khas sebagai pesantren tertua di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari keberadaan masjid yang pernah menjadi bagian dari sejarah perkembangan pesantren dan penyebaran agama Islam di Cirebon. Pesantren Buntet juga menyimpan berbagai peninggalan pendirinya pada masa lalu. Namun dari hampir 30 kitab yang ada di pesantren, kini tinggal separuhnya saja yang masih utuh. Kitab-kitab lainnya tak bisa diselamatkan karena termakan usia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'taddu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Inilah salah satu potongan dari juz 7 dari Al-Quran kuno yang tersimpan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Dan memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saya khawatir karena nanti generasi-generasi berikut dari Pondok Pesantren Buntet ini tidak bisa melihat langsung peninggalan apa yang memang telah ditulis langsung oleh para kiai-kiai pada masa lalunya. Pemirsa Mozaik Islam, menuntut ilmu dan mengamalkannya menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Keimanan seseorang akan menjadi pendorong untuk terus menuntut ilmu. Sementara ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dirinya sadar bahwa kedudukannya di mata Allah sangat kecil. Semoga tayangan Mozaik Islam hari ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum.